Paulus sampaikan bahwa ternyata Natal adalah mengalami perjumpaan dengan Kristus di kandang domba. Bahwa Natal juga adalah para gembala yang telah menjadi saksi pertama menunjukkan kebenaran kelahiran bahwa Yesus lahir di kandang domba. Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa pesan dari Natal ini yang akan saya coba layankan kepada kita semua. Yang pertama, jangan pernah menjadi apa yang dikatakan orang lain kepada Anda. Saudara-saudara, menjadi gembala itu sebenarnya status yang sangat tidak diinginkan di zaman itu. Status gembala bahkan tak punya status sosial pada saat itu. Bahkan dulunya orang-orang melarang anak perempuannya bergaul dengan gembala dengan alasan satu, gembala itu pasti bau. Bau apa? Bau domba atau mungkin bau binatang. Dengan alasan apa? Para gembala ini sebenarnya hampir dikatakan tidak punya masa depan. Karena ternyata gembala-gembala zaman dulu bukan hanya sekadar menggembalakan domba-domba yang menjadi miliknya, tetapi dia adalah juga bahagian dari gembala upahan atas domba-domba orang lain. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, para gembala ini telah mendahului kita semua untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang lahir di kandang domba. Sebab apa? Sebab gembala ini telah menjadi saksi pertama bertemu, mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus di kandang domba itu. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya katakan jangan pernah menjadi apa yang dikatakan oleh orang lain? Jika dulunya bangsa itu mengatakan bahwa gembala adalah salah satu status sosial yang tak punya harga diri, tapi ternyata gembala adalah saksi kebenaran daripada kelahiran itu. Saudara-saudara, ini sangat benar sekali. Apakah Yesus anti jabatan? Tidak. Apakah Yesus anti kekuasaan? Tidak. Apakah Yesus anti pemerintahan? Tidak. Tapi bagi saya, untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus di masa Natal adalah biarlah jabatan saudara makin hebat, biarlah kekayaan saudara makin melimpah, tetapi hatimu dan hidupmu tetap menjadi gembala. Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia berubah dengan apa yang sedang dia miliki. Maka kadang akhlak seseorang berubah ketika kehidupannya sangat mendasar, kehidupannya semakin meningkat. Bahkan ketika hidup manusia berada di level paling atas, maka berubah pula lah segala identitasnya. Saudara-saudara yang terkasih, jika dikatakan para gembala ini adalah orang rendahan, tapi dia tidak mau terhenti di situ. Dia tidak perlu menjadi apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia tidak perlu berhenti menjadi gembala ketika orang lain katakan apa kepada kita. Saudara-saudara, Natal demi Natal kita lalui, tahun demi tahun kita sudah lalui. Tetapi pertanyaan saya adalah, di manakah kita kemarin pernah berhenti sehingga Natalku tidak berjalan dengan baik? Di manakah saya pernah berhenti sehingga Natalku tak berjumpa dengan Yesus? Di mana dan karena apa saya berhenti? Kenapa saya tidak menemui Yesus di kandang domba itu? Bapak Ibu, percayalah, fasilitas yang kita miliki tak akan menolong Anda bertemu dengan Kristus. Gembala saja yang dikatakan miskin, gembala saja yang tidak punya apa-apa, mereka mengalami perjumpaan itu. Maka saudaraku, saya harus bilang, jangan terlalu percaya dengan fasilitas Anda mempercepat Anda bertemu dengan Yesus atau tidak. Saya tidak yakin itu. Manusia hanya perlu membawa hatinya, membawa hidupnya, membawa rohnya, membawa tubuhnya. Ketika ingin cepat melakukan perjumpaan dengan Yesus di masa Natal itu. Jika fasilitas yang membuat kita ya atau tidak, yakinlah saudara tidak akan pernah berangkat ke Bethlehem. Saudara dan saya tidak akan pernah menjadi gembala
untuk berangkat ke Bethlehem. Sebab apa? Kita akan katakan berangkat ke Natal itu. Pertama, saya tidak punya peran apa-apa di sana, maka itu bisa membatalkan kehadiran kita di Natal. Yang kedua, orang lain katakan apa? Saya tidak akan pergi ke Natal. Kenapa? Saya tidak punya itu baju baru. Saya tidak punya sepatu baru. Tidak ada apa-apa yang saya miliki. Maka itu pun menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan percaya dengan fasilitas yang Anda miliki itu bisa mempercepat perjumpaan Anda dengan Kristus. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin fasilitas kita terkadang itulah yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjadi apa yang dikatakan oleh orang lain kepada Anda. Tetap menjadi dirimu sendiri. Dan yang kedua, jangan pernah terganggu seperti Herodes. Tetaplah sebagai Maria, tetaplah sebagai Yusuf, dan tetaplah sebagai Yesus. Saudara-saudara, Herodes yang dianggap penguasa saat itu terganggu. Sebab apa? Dia dengar kabar ada raja yang baru. Dia dengar kabar bahwa dia menerjemahkan kehadiran Kristus akan merebut kekuasaan dia, akan merebut jabatan dia, akan merebut segala sesuatu. Maka dia katakan apa? Saya ingin ikut menyembah dia. Tetapi sautunya dalam hatinya bukan dia mau ikut menyembah, tapi yang dikerjakan apa? Dia akan membunuh anak itu. Saudara-saudara, yang kedua ini, jangan pernah merasa terganggu bahkan dengan orang yang pernah lebih hebat dari kita. Ini persoalan di Natal ini membuat Herodes tak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan memang kita kadang seperti itu. Terlalu banyak kita terganggu oleh orang yang di sebelah kiri dan kanan kita. Saya tidak tahu apakah di Batam itu masih ada. Secara khusus, mungkin ini saya bilang untuk kaum ibu. Ibu, Inang. Saya masih percaya seluruh ibu-ibu di Batam akan menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati ketika melihat perempuan lain lebih cantik dari dia. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kalau sebaliknya itu bagaimana? Di masa Natal mama-mama itu sering foto. Saya tadi dari belakang panggung ke depan panggung, barisan prosesi, duduk, saya sudah difotoin mama-mama. I love you. Tapi yang saya khawatir nanti di rumah, ketika mama-mama ini berfoto, dia tanya itu suami, Pak Ucok, oh, siapalah kami yang lebih cantik dari semua ini? Awak jujur malapetaka, tidak jujur berdusta. Tapi sejujurnya saya mau katakan, jangan pernah memiliki mental Herodes di Natal ini. Kau terganggu dengan orang yang lebih hebat, kau terganggu dengan orang yang lebih kaya. Tidak perlu. Tetapi sebaliknya apa? Kita tetap diri kita sendiri. Dan Herodes ini luar biasa. Perasaan terganggunya bagi saya itu menjadi pemahaman kita juga. Saat kapan Natal itu mengganggu kita seolah-olah, maka kembali perjumpaan kepada Kristus akhirnya menjadi tidak ada. Lihat bagaimana Maria, ibu bapa. Menjadi Maria tidak gampang, sangat tidak gampang. Kalau hukum adat di segala suku yang kita miliki itu hebat, hukum adat Yahudi lebih hebat. Ketika orang yang hamil di luar nikah, tak ada sedikit pun yang membanggakan di sana. Tapi Maria telah mengalami itu. Mana ada orang Batak misalnya, ada anak gadis kita tiba-tiba melapor, Pak,
Oh, aku hamil Pak. Pendikali buruku ini. Dus. Yang ada Pak. Tapi apa? Dia tidak perlu berhenti menjadi Maria. Bahkan apa yang dikatakan? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dia tidak perlu berhenti menjadi Maria. Bahkan ketika dia dicibir orang, Yusuf apalagi? Yusuf apa mungkin dalam bahasa kita sekarang? Yusuf apa? Kau masih mau sama Maria? Kau masih mau dengan dia? Kau belum menikah dengan dia, tapi dia sudah hamil. Memang Yusuf sempat pikir apa? Dia akan ceraikan itu diam-diam. Tapi kembali roh Tuhan katakan apa? Jangan ragu untuk mengambilnya menjadi istrimu. Sebab apa yang dia kandung adalah daripada Roh Kudus. Ibu bapak, mohon cerita ini jangan hanya terlewat begitu saja. Andaikan ini terjadi di zaman ini, maka mungkin dialognya seperti ini. Dek Maria, abang gak nyangka kamu tega main belakang. Gak pernah aja kau apa-apain. Kayak gitu kau. Jangan-jangan kemarin kau jumpa dengan mantanmu. Gak ada mantanku bang. Si putar-putar itu, mana si putar? Enggak bang. Lalu Yusuf katakan apa? Saya tak mau barang seket. Tapi Yusuf tak mau berhenti menjadi Yusuf. Ibu bapak, jangan pernah berhenti dengan segala kebaikan yang Anda miliki untuk merayakan sukacita Natal ini. Jangan pernah berhenti. Bapak-bapak, bapak nggak usah berhenti jadi bapak-bapak yang hebat. Kalau istrimu terlambat kasih kopi, kamu senyum aja. Kok terlambat ma? Bisa. Bahkan ketika sayur yang dimasak oleh ibu-ibu itu lupa kasih garam, bapak tidak perlu berhenti menjadi bapak yang hebat. Maka panggillah istrimu, sayang. Oh, kenapa? Garamnya kurang. Tapi bapak-bapak yang ingin berhenti jadi bapak-bapak, apa dia kata? Najukiro utuh-utuh Mami kiriho ibn Haris. Jangan pernah berhenti menjadi bapak yang baik. Bahkan ketika anak-anakmu bandel, ketika anak-anakmu sekarang dalam masa peralihan seolah-olah dia nakal dan jahat, jangan berhenti menjadi bapak yang hebat. Berdoalah, Tuhan yang ada di Natal akan menjadi berpihak dalam hidup saudara. Maka bapak-bapak yang melihat anaknya nakal, katakan demikian, anakku, ini sudah Natal kesekian. Kenapa setiap liturgi profesi yang kau perangkan selalu jadi preman? Betul pula hidup kau kayak gitu. Anakku, berubahlah. Anakku Hasya, bertobatlah. Tapi kalau bapak-bapak berhenti menjadi bapak melihat anak yang nakal, dia bisa bilang itu sama istri, mau cok, geleng ini suruh bayo. Nanti ditanya anakmu itu, Pak malu kau. Bos, kenapa kau bandel? Tenang aja Mang Pendeta. Iya, kenapa kau bandel? Tenang aja Mang Pendeta. Kenapa? Saya sedang mengingatkan bapak saya waktu seumuran dengan saya. Kenapa rupanya? Juga di mana sana? Jangan berhenti. Dan saya harus bilang juga, ibu-ibu, jangan pernah berhenti menjadi ibu yang baik ya. Melihat suamimu yang menurutmu jauh dari sempurna, jangan berhenti menjadi ibu. Jangan berhenti menjadi istri. Bahkan ketika suamimu itu sekarang sakit, bahkan ketika suamimu itu sekarang jatuh miskin,
Bahkan ketika suamimu itu sekarang sedang sakit stroke, jangan pernah berpikir lain, tapi katakan, Tuhan, aku tidak mau berhenti menjadi istri yang baik untuk mengurus suamiku si Jogel Dauto. Maka ketika suamimu pulang terlambat, ibu, jangan berhenti jadi ibu yang baik. Itu pintu cepat buka. Masuk, Pak. Masuk. Nanti kau masuk angin. Lama-lama banyak kali yang masuk. Harus bisa. Kami juga yakin sebagai laki-laki, kami tidak pernah menjadi manusia yang sempurna, tapi Tuhan mau kami juga diperbaiki melalui kaum ibu. Maka jangan berhenti. Apapun itu, bahkan suamimu di PHK, jangan berhenti, tetap berdoa. Jangan sampai ada mama-mama itu suami di PHK, tak punya kerjaan. Apa dikatakan oleh istri? Hola kome batamu. Jehotu dia di lautan Nabawi kemana? Jangan berhenti, Bu. Tapi semua mama-mama nanti akan dapat hadiah. Oke? Dari suami masing-masing. Pertimbangan yang berlebihan kadang menjadi gangguan terbesar. Keputusan untuk mengikut Tuhan, keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan menjadi gagal. Dalam Matius 8 kita boleh diingatkan kembali perihal mengikut Yesus. Pertimbangan kita adalah ukuran-ukuran dunia ini. Pertimbangan kita adalah apa yang disebut sebagai status dunia ini. Tapi saat ini para gembala katakan, marilah sekarang. Saudara-saudara, anak-anak muda, kalau orang tuamu kata, pergilah beribadah, jangan pernah bilang, poso do piau, aku masih muda. Ini saya bilang, hei anak-anak muda, kau harus percaya, tak semua manusia sempat tua. Ada juga manusia yang cepat meninggal. Maka jangan pernah bilang, berubahlah, bertobatlah, nantilah tunggu tua. Lalu Tuhan kata, anakku, kamu lupa, kamu adalah salah satu anakku yang gak sempat tua. Tidak ada yang bisa dipaksa bahwa manusia semua cepat tua. Maka ketika anak muda Tuhan bicara, pergilah, beribadahlah, pujilah Tuhanmu, you harus katakan, marilah sekarang. Pengambilan keputusan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Pengambilan keputusan ini juga adalah bahagia dari perintah Tuhan yang kita harus aminkan dalam hidup kita. Wahai anak muda, kalau orang tua mau bilang, menikahlah kau buru, menikahlah. Jangan banyak kali pertimbangan kau. Baru menikahlah. Ya, belum ada yang pas, Mae. Kayak mana rupanya laki-laki yang pas? Aku kan pendiam, Mak. Jadi maksudmu kayak mana? Belum ada laki-laki yang pendiam. Yang bisu ada. Yang gak bisa bicara pun, kalau kau mau. Maka jangan buat itu menjadi alasan. Jangan pernah buat itu menjadi sesuatu yang menghalangi saudara untuk berjumpa dengan Kristus. Saudara-saudara, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika nafas pertama setelah kita bangun, sebenarnya kita diperhadapkan dengan banyak keputusan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, jangan sampai ada salah mengambil keputusan, tapi ambillah keputusan dan jangan pernah terganggu jika keputusan untuk mengikut Yesus. Malam hari ini Tuhan pun rindu untuk melihat saudara. Tuhan pun rindu untuk bertemu dengan saudara dan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah lahir di kandang domba, ternyata pertimbangan Tuhan supaya manusia tidak jauh lebih sesat, supaya manusia tidak jauh lebih hancur. Yesus yang lahir di kandang binatang pun kadang saya artikan
bahwa kejahatan manusia di zaman itu mungkin juga sudah di level binatang. Maka di mana puncak dosa manusia, disitulah puncak kelahiran. Supaya yang disebut kandang domba yang berbau, supaya yang disebut kandang domba yang amis, supaya yang disebut kandang domba yang kotor, ada Yesus yang lahir di sana. Karena ternyata kandang domba yang kotor itu mungkin adalah gambaran dari kehidupan kita yang mungkin sudah kotor karena hebatnya dosa, dan mungkin sudah berbau karena kita bahkan tidak sadar untuk segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka di mana kita berdosa, disitulah Yesus harus lahir. Dan kembali akan saya katakan, Yesus yang lahir juga tidak pernah berhenti menjadi Yesus. Dia tidak pernah hakimi orang yang dulu rumahnya tertutup. Dia tidak perlu hakimi orang yang bahkan rumahnya tak mau buka. Tapi Yesus tetap menjadi Yesus. Bahkan ketika malam hari ini kita bertemu dengan Dia, berkat Natal menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa.